Yo, halo teman-teman, selamat datang di channel Dunia Cerita, di mana Dunia Cerita akan menceritakan sebuah perjalanan cerita dari segala cerita. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Boruto chapter 68 part 2. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan untuk ditonton terlebih dahulu agar teman-teman mengerti dari kelanjutan ceritanya. Sebelum melanjutkan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, gimana ceritanya? Ini dia ceritanya. Panel awal memperlihatkan Boruto bersama dengan tim 7 yang berada di Konoha. Di sini Sarada memastikan kalau Boruto tidak kenapa-napa karena luka yang diterimanya. Boruto meyakinkan Sarada kalau itu nyaris baginya, namun ada hal yang disayangkan oleh Boruto, yaitu berhasilnya kode untuk melarikan diri. Di sela itu Mitsuki kebingungan dan mempertanyakan kenapa kode ingin membunuh Boruto di saat dia ingin Boruto hidup untuk dikorbankan pada ekor 10. Dan kemudian Boruto kebingungan untuk menjawabnya. Lalu ia mengingat pembicaraannya dengan Shikamaru. Kalau Boruto jangan memberitahukan pada siapapun kalau Kawaki telah membunuh Boruto, sampai mereka menentukan kebijakan pada Kawaki. Kemudian Boruto pun menjawab Mitsuki, mungkin saja kode tak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Lalu Sarada bilang, kau sudah menjadi Otsutsuki sepenuhnya sekarang, dan Sarada ingin kalau Boruto berhati-hati, karena mungkin saja Boruto bisa diserang pada saat sendirian. Di tengah obrolan itu kemudian muncul Sasuke dan bilang, Sarada benar, dia bisa saja muncul kapanpun, tanpa diduga bahkan saat di dalam desa. Sasuke menambahkan, bukan hanya Boruto saja, karena Kawaki sudah punya kekuatan yang cukup untuk melawan kode, dan kode pasti akan melakukan apapun untuk melepas pembatas kekuatannya. Dan yang akan menjadi target pertama dari kode adalah Amado. Panel berpindah pada Shikamaru yang mempertanyakan mengenai kemampuan milik Kawaki. Shikamaru menduga kalau Amado memulihkan kemampuan milik Kawaki yang merupakan wadah dari Jigen pada waktu itu, sehingga Kawaki mampu menggunakan kemampuan yang sama seperti Jigen. Di sini Shikamaru marah karena Amado memulihkan karma Kawaki dengan menanamkan karma itu tanpa sepersetujuan dari Kawaki itu sendiri. Dan ternyata dugaan itu benar, kalau Amado memulihkan karma itu. Alasan dari Amado memulihkan karma dari Kawaki adalah karena Kawaki membenci karma itu sendiri. Namun dia menginginkan kekuatan untuk melindungi Hokage, karena kekuatan itu cukup untuk menyingkirkan para musuh dari Hokage. Amado di sini juga bilang, mau bagaimanapun karma bisa muncul karena niat itu sendiri. Kawaki memilih jalan itu dan ini merupakan hasil dari keinginannya sendiri. Yap, secara tidak langsung ini adalah jalan yang dipilih dari Kawaki itu sendiri. Shikamaru yang tak puas dengan jawaban itu dan bilang alasan Amado menanamkan karma pada Kawaki adalah karena obsesinya terhadap karma, bukan karena kebaikan Konoha maupun Kawaki. Di sela pembicaraan mereka, bayangan hitam muncul dan membuat Shikamaru dan Amado kaget. Bayangan itu mulai terlihat jelas dan ternyata itu adalah kode yang muncul dari cakar miliknya yang ditandai pada leher belakang Shikamaru. Lalu kode menyerang Shikamaru dan mencekik Amado. Kemudian kode ingin Amado melepaskan pembatas kekuatan miliknya. Namun Amado di sini memperingati kode kalau keberadaannya kini akan terdeteksi dan pasukan shinobi pasti akan muncul. Kode tahu akan hal itu, jadi dia ingin agar Amado menatapnya dan mengatakan sesuatu sebagai syarat pelepasan dari pembatas kekuatan milik kode. Panel berpindah pada tempat Ino yang berada di kantor pusat deteksi. Lalu Ino menyambungkan jurus telepati miliknya pada Shikamaru untuk memastikannya. Dan Shikamaru menjawab kalau kode memang berada di sini. Kemudian Ino ingin mengirimkan pasukan shinobi, namun Shikamaru melarangnya dan memerintahkan agar Ino untuk memberitahukan saja pada Naruto dan yang lainnya.
Lalu Shikamaru menggunakan jurus pengikat bayangan miliknya. Namun sepertinya jurus itu tidak berpengaruh karena kode masih bisa menggerakkan jarinya. Posisi Shikamaru dan Amado sedang terpojok, namun Shikamaru tidaklah sebodoh itu. Karena Shikamaru dari awal menyadari kalau jurus milik kode menempel pada lehernya. Lalu Shikamaru memanggil seseorang dan berteriak, "Bronco, bangunlah." Lalu peti dalam ruangan itu muncul seseorang. Dan seseorang itu adalah Delta, yang dulu pernah dilawan oleh Naruto. Delta yang sudah diprogram ulang dengan model baru kini menjadi aset milik Konoha. Lalu Shikamaru menyuruh Delta untuk menyerang kode. Delta pun menyerang kode atas perintah dari Shikamaru. Delta berhasil menyerang kode, dan kode pun terpental ke tembok. Namun, kode berhasil menggunakan jurusnya pada tembok itu. Lalu, ia menarik seseorang dari tembok itu. Kemudian, ada sosok seseorang yang keluar dari jurus kode, dan itu adalah Aida. Semua yang ada di ruangan itu kaget, tapi yang paling kaget di sini adalah Amado. Kenapa Amado begitu kaget hanya keberadaannya Aida? Apakah semenakutkan itu Aida bagi Amado? Dan sayangnya chapter 68 part 2 ini selesai sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Dunia cerita, sampai jumpa. Haha.